Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan YouTube sekalian yang masih setia untuk mengikuti channel ini. Ini lanjutan dari proyek saya kemarin membuat inverter ya. Sayangnya modul yang kemarin saya beli itu rusak. Jadi harganya 50.000, saya pasangkan. Skematiknya sudah benar ya, sesuai petunjuknya yang ada di sini. Tapi setelah saya rangkai nggak terjadi apa-apa dan tidak keluar tegangan. Nah, saya coba lepas semua kemarin transistor finalnya. Dia pakai jengkolan ya, seperti ini. Dia pakai jengkolan, tipenya 2955. Saya cek semua ternyata sudah putus. Dan transistor pertama, penguatan pertamanya juga putus. Nah, saya cek IC-nya. IC-nya masih bagus ya. Jadi teman-teman, cara mengecek IC-nya itu cukup mudah ya. Kalian, ini berlaku untuk semua jenis IC. Jadi IC, cara mengeceknya itu cukup mudah. Kita tinggal mengetahui pin out-nya saja. Jadi IC ini pasti ada pin out positif sebagai sumber tegangan IC, dan ada pin out negatif atau ground. Nah, kedua pin out ini tidak boleh terhubung singkat. Jadi kalau kita tes pakai diode atau kontinuitas, dia itu tidak boleh terhubung singkat. Kalau terhubung singkat sudah bisa dipastikan bahwa IC-nya juga rusak. Terus kita juga bisa melihat IC ini rusak apa tidak dari keluarannya. Di sini keluarannya itu berada di pin 10 dan 11. Jadi perhitungan pinnya itu dari yang ada dekoknya ini ya. Kotak IC ini kan ada bagian dekok di sini. Nah, kita menghitungnya dari sini. Ini pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan pin 10, 11 ini juga tidak boleh terhubung singkat. Nah, setelah saya cek ternyata IC-nya masih bagus. Jadi dari uang 50.000 kemarin paling tidak saya dapat IC. Padahal sebenarnya harga IC ini cuma 5.000 ya mungkin. Resistor ini harganya sekitar 500-an. Yang mahal itu jengkolannya, dan jengkolannya putus semua. Aduh, sayang sekali ya. Nah, ini saya nggak beli baru ya ini kawan-kawan. Ini resistor kapurnya saya dapat dari elektronika bekas. Jadi elektronika bekas itu yang sudah rusak dan saya belum bisa memperbaiki, itu saya ambil komponen-komponen yang masih bisa digunakan. Terus di sini saya pakai transistor 3055. Saya pakai transistor 3055 yang harganya murah. Ini kemarin cuma berapa ya? 4.000-an. Ya, sekitar 4.000-an. Enggak 4.000 ya, maaf. Berapa ya? Lupa saya, pokoknya ini murah. Yang kemarin ini saya gunakan untuk proyek membuat regulator tegangan yang arusnya besar. Jadi kalau kawan-kawan sekalian pernah membuat regulator tegangan, itu kan ada namanya IC78 titik-titik dan IC79 titik-titik ya. Kalau 78 titik-titik itu untuk positif, kalau 79 titik-titik itu untuk negatif. Contohnya seperti ini ya, kalau IC7805 berarti tegangan keluarannya 5. Inputannya 12, keluarnya tetap 5. Ada lagi IC7812 berarti keluarnya 12. IC7808 berarti keluarnya 8 volt. IC7809 berarti keluarnya 9 volt. Nah, IC itu bisa meregulasi tegangan, tapi arus outputnya kecil. Jadi kemarin saya menggunakan transistor 3055 ini untuk memperbesar arus. Nah, berhubung proyek saya kemarin itu tidak ya sudah selesai ya, saya sudah bisa membuat rangkaiannya. Nah, transistor itu kemudian saya lepas lagi ya. Ya biasalah ya, yang hobi-hobi elektronik ya sukanya begitu, merakit terus dilepas-lepas lagi. Ya saya pakai di sini, kebetulan pas ya, jumlahnya ada 4. Jadi dua transistor ini di paralel supaya arus keluarnya bisa lebih besar. Langsung saja ya reviewnya. Ini sesuai dengan skematik yang kemarin saya bagikan ini ya. Teman-teman yang mau skematiknya mungkin bisa di pause terus di screenshot ya ini. Mohon maaf saya belum bisa membagikannya di deskripsi. Ya ini. Kita cek ya sama-sama. Jadi untuk
Ini saya pakai aki bekas ya, aki bekas sepeda motor ya. Tegangan aki ini sudah tidak 12 lagi ya, sudah berkurang jadi mungkin 8 atau apa, sudah drop lah pokoknya. Nah, jangan lupa nih, jangan sampai terbalik ya. Pemasangan positif negatifnya jangan sampai terbalik. Walaupun sebenarnya terbalik juga tidak begitu masalah ya, karena di sini saya sudah memasang diode ya. Jadi dari positif baterai atau aki itu saya sudah memasang diode. Jadi kalau misalkan terbalik ya tidak akan berakibat fatal ya. Untuk di sini hijau ini saya gunakan untuk pin main baterai atau aki. Untuk akinya sendiri ini sudah tidak 12 volt ya, sudah drop jauh ya. Kebetulan ini aki murah dan baru pemakaian sebentar sudah rusak. Ini ya. Ini untuk percobaan saya menggunakan trafo yang kecil saja di sini 5 ampere CT. Ini bukan CT murni ya. Ini maksudnya ini bukan trafo murni, trafo biasa. Terus keluarannya di sini kita pakai 0 dan 220. Tadi sebenarnya sudah saya ukur ya, keluarnya ternyata nggak sampai 220, hanya 170. Ya, itu mungkin karena akinya ini memang sudah drop ya, tegangan akinya sudah tidak 12 lagi. Di sini kita pakai lampu yang wattnya lampu Philips ya, wattnya mana nih ya tulisan watt. Oh ini ya, ada 8 watt. Kita pakai lampu yang kecil saja ya, karena akinya juga kecil. Terus ini ya, percobaannya seperti ini ya. Nih, kita amati saja di sini. Nah itu ya, lampunya menyala ya sudah ya. Nah di trafo itu kedengaran ada suara sedikit berderik ya. Nah di trafo itu kedengaran ada sedikit suara berderik, yaitu karena trafonya ini kurang begitu bagus ya mungkin, atau frekuensi yang dihasilkan dari modul ini kurang tinggi, jadi kedengaran. Kalau frekuensinya tinggi itu mungkin nggak terlalu kedengaran ya. Ya semoga review saya ini sedikit bermanfaat untuk teman-teman yang mau merakit mau merakit inverter sendiri. Ini inverternya sebenarnya bisa sampai 500 watt ya, karena kita pakai transistor final yang di paralel. Dan ini frekuensi keluarannya juga bisa kita atur menggunakan ini ya. Bagian resistor ini nanti kita ubah menjadi potensio atau trimpot, supaya kita bisa mengatur frekuensinya pas sesuai dengan frekuensi tegangan listrik PLN ini ya. Ya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mau membuat inverter, supaya tidak lagi terkecoh dengan produk yang murah meriah 50.000 dapat inverter 500 watt. Ya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.